Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala babu tafakkuri. Bermula ini bab menjelaskan tentang merenung. Dari Atha bin Abi Rabah dia mengatakan bersama Abdullah bin Umar dan Ubaid bin Amir, ya termasuk aku, kata Atha bin Abi Rabah, kami bertamu mengunjungi Aisyah radhiyallahu anha. Kami pun mengucapkan salam. Dia balas sambil bertanya, siapa itu? Kami. Atha bin Abi Rabah, Abdullah bin Umar, Ubaid bin Umair. Selamat datang, Ubaid bin Umair. Apa hal kalian tak datang lama, kalian tak mengunjungi aku? Kata Ubaid, kan ada dari Rasulullah, zur ghabban tazdad hubban. Kunjungilah orang itu berselang-seling, maksudnya tidak setiap hari. Ya, kunjungilah seseorang itu secara ghabban, berkala. Itu akan menumbuhkan rasa kasih yang lebih. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, udahlah, tak usah lagi bincangkan itu. Cobalah Ummul Mukminin ceritakanlah kepada kami. Apa sesuatu yang paling menakjubkan yang pernah Ummul Mukminin lihat dari Rasulullah? Kata Aisyah, semuanya dari Rasulullah itu menakjubkan. Cuma begini, pernah satu malam beliau mendatangi aku. Ya, kami pun naiklah ke tempat tidur. Ya, biasalah, kulit kami pun saling eh, menyatu, begitulah. Udah mengertilah bahasa ini. Ya, kemudian kata Rasul, Aisyah, gimana? Kau izinkankah aku malam ini mau beribadah kepada Tuhanku? Kata Aisyah, Allah inilah uhibbu qurbaka. Aku sukalah dekat-dekat baginda. Aku sukalah aroma baginda. Tapi maksud Aisyah itu bukan melarang Rasulullah beribadah, menunjukkan kemesraan, romantisme suami istri. Begitupun setelah itu Rasulullah bangkit, mengambil tempat wuduknya, berwuduk Rasulullah. Setelah itu Rasulullah menangis dalam keadaan berdiri. Sampai-sampai air mata Rasulullah itu hatta balagat dumu hajarahu. Karena hajarahu ya. Air mata itu memenuhi rongga mata Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun bertopanglah dengan sisi kanan tangannya. Diletakkan Rasulullah lah tangannya di bawah pipinya yang kanan. Menangislah Rasulullah. Kata Aisyah, sampai nampak pula air mata itu menetes ke tanah. Pagi harinya Bilal pun datang setelah azan subuh. Ketika Bilal lihat Rasulullah menangis, kata Bilal, lima tabki ya Rasulullah, kau nangis ya Rasulullah? Bukankah salahmu yang lalu? Kalaupun ada salah yang akan datang, kalaupun ada salah sudah dimaafkan Allah semuanya itu. Bilal, tak pantaskah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Mengapa aku tak menangis? Sedangkan ayat Quran sudah turun, sudah. Itu surah Ali Imran 190-191. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi, dan seterusnya itu ya. Wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di situ ada wa yatafakkaruna. Ya, kalau kita baca sepenuh ayat itu, terjemahannya, sesungguhnya dalam penciptaan langit bumi, silih bergantinya malam siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa itu? Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Berdirikah, dudukkah, berbaringkah, mereka yatafakkaruna, memikirkan, merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, saking kan hebatnya sampai terujar dari mulut mereka, Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau ciptakan ini sia-sia. Maha suci engkau, peliharalah kami, jagalah kami dari siksa neraka.
Barusan turun malam ini kepadaku, wahai Bilal, kata Rasulullah begitu. Barusan turun malam ini, kata Rasulullah. Celakalah orang yang membaca ayat itu, tapi tidak mampu merenungkan isi ayat itu. Itu ya. Diriwayatkan dalam sebahagian kabar, sebahagian berita bahwa siapa yang melihat bintang gemintang, merenungkan keajaiban kebesarannya, wafi kudrat, dan dia merenungkan kebesaran Allah Ta'ala. Dia baca ayat tadi, ini ya, ayat 191 tadi, dari surah Al-Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, maka untuk dia ditulis Allah. Seberapa banyak bintang di langit, setiap satu bintang sebagai satu kebaikan untuk dia. Itulah. Ya, ini amalan juga. Diriwayatkan daripada Amir bin Qais, dia mengatakan, aktsarun nasi fil akhirat atwaluhum hazanan fid dunya. Orang yang paling gembira nanti di akhirat adalah orang yang paling berduka di dunia. Berarti disuruh stres, depresi, begitu? Bukan. Maksudnya yang paling berduka dalam pengertian dia melihat kekurangan dirinya, memperbaikinya. Melihat kekurangan dirinya, memperbaikinya. Itu maksudnya. Yang paling banyak ketawa di akhirat nanti, yang paling banyak menangis di dunia. Kalau gitu sih nangis, bukan. Nah, dia melihat kekurangan-kekurangan, dia melihat lubang-lubang, dia melihat kesalahan-kesalahan, dia melihat keteledoran-keteledoran dia, diperbaikinya. Manusia yang paling tulus imannya pada hari kiamat adalah yang paling banyak merenungkan kebesaran Allah di dunia. Ya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia mengatakan, hadis ini marfu, artinya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah pernah bilang, ya, inna minan nasi, di antara manusia ini ada orang-orang yang dia menjadi kunci pembuka kebaikan dan dia menjadi gembok penutup kejahatan. Untuk dia dapat pahala itu, ada begitu. Ada juga di antara manusia orang-orang yang menjadi kunci kejahatan, penutup kebaikan. Jadi dia membuka kejahatan, menutup kebaikan. Wa alaihim bidzalika isrun. Itu menjadi bebanlah bagi dia, menjadi keburuanlah bagi dia. Apa isrun? Ismun kabir, dosa besar. Karena itu bahagialah orang yang dia menjadi kunci kebaikan, gembok kejahatan. Berpikir, merenung sekejap saja, itu lebih baik daripada ibadah sepanjang malam. Merenung yang membuat orang dekat kepada Allah Ta'ala, itu maknanya ya. Dari Ammar bin Murrah bahwa Nabi pernah melewati sekelompok masyarakat, mereka merenungkan kebesaran Allah. Mereka sedang merenung-renung. Tapi supaya jangan salah, Rasulullah bilang, tafakkur fil khalqi, renungkan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Jangan kalian renung-renungkan diri Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya yaitu Urwah, dari Rasulullah mengatakan, syaitan itu nanti datang sama kalian. Dia bilang sama kalian, dia bisik-bisikkan, siapa yang menciptakan langit? Jawab Allah Ta'ala. Yang menciptakan bumi? Jawab Allah Ta'ala. Menciptakan Allah? Kalau kalian ada rasa-rasa begitu, langsung bilang, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini provokasi iblis ya. Rasulullah menyebutkan merenung sesaat lebih utama daripada ibadah sunat yang tanpa perenungan. Tapi kalau ibadah sunatnya penuh perenungan kepada Allah, tentu itu lebih utama ya. Kata Syabul As-Samarqandi, apabila manusia ingin mendapatkan keutamaan perenungan itu, renungkan 5 perkara. 1, renungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Renungkan nikmat Allah Ta'ala. Pahala dari Allah Ta'ala. Itu ya. Sebagai reward yang diberikan Allah. Upah untuk kita. Sebagai anugerah untuk kita. Apalagi? Siksa Allah Ta'ala. Kemudian perhatikan pula kebaikan Allah Ta'ala dan ketegasan Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Merenung tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, perhatikan kekuasaan Allah Ta'ala terhadap langit bumi yang Allah ciptakan. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, pergantian malam dan siang. Bahkan penciptaan diri kita sendiri. Sebagaimana jelas itu disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 21. Ini surat 51 ya. Di bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yakin. Orang yang yakin. Bahkan di dalam diri kalian sendiri. Tak kalian tengok? Apabila orang merenungkan hal ini, tanda-tanda kebesaran Allah, dia bertambah yakin, bertambah kenal kepada Allah. Berikutnya merenungkan nikmat Allah Ta'ala.
perhatikan nikmat Allah Ta'ala. Meskipun nanti ada persoalan perbedaan ala dan na'ma. Nah, sama-sama nikmat, tapi nanti bagi ahli, bagi para ulama, ala itu nikmat yang bagaimana, na'ma nikmat yang bagaimana. Baik, ini penjelasannya. Ditanya sebagian orang bijak perbedaan ala dan na'ma. Sama-sama nikmat artinya. Nah, tapi apa bedanya? Nah, sebahagian mengatakan, nah, yang nampak itu disebut ala. Yang tak nampak namanya na'mah. Yang zahir namanya ala. Yang batin namanya na'mah. Nah, sama-sama nikmat. Ya. Umpamanya tangan itu ala. Kekuatan yang ada pada tangan itu na'mah. Wajah, muka itu ala. Wajah yang ganteng, cantik, berseri-seri itu na'mah. Mulut ala. Rasa, mulut mampu merasa menikmati makanan itu namanya na'mah. Dua kaki ala. Kemampuan kaki berjalan na'mah. Gitu ya. Jadi jika orang punya dua kaki tapi tak punya kekuatan berjalan, dia dapat ala tapi tak dapat nikmat. Dia diberi ala tapi tak diberi nikmat. Ini satu pendapat ulama perbedaan ala dari nikmat. Urat-urat di tubuh tulang-tulang itu semuanya adalah ala. Sedangkan sehat dan tenangnya tubuh itu nikmat. Oh, sebagian pula mengatakan bukan itu. Ala beda dari nikmat. Ala itu dapat nikmat, sedangkan nikmat itu terhindar dari bala. Itu pula. Sebagian pula bilang, oh bukan itu. Ala itu justru yang terhindar dari bala. Sedangkan na'mah itu dapat nikmat. Mana-mana pun terserahlah. Ada pula yang mengatakan ala dan na'mah sama saja. Itu juga. Perhatikan surat Ibrahim. Kata yang satu pula. Ayat 34. Ini surat yang ke-14 ya. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tak sanggup kalian. Jadi sama saja kata yang satu pula. Maka jika manusia merenungkan kebesaran Allah melalui nikmat yang Allah berikan, bertambahlah kasihnya kepada Allah Ta'ala. Merenungkan pahala maksudnya merenungkanlah pahala yang Allah siapkan untuk para kekasihnya di surga. Berbentuk apapun itu, berbagai-bagai kemuliaan. Apabila dia merenungkan pahala anugerah Allah Ta'ala, bertambah ingin dia untuk mendapatkan pahala itu, serius dia untuk mencarinya. Dan kuatlah kepatuhannya kepada Allah. Orang yang merenungkan siksa Allah Ta'ala, dia akan memikirkan, merenungkan api yang telah Allah siapkan untuk musuh-musuh Allah. Berupa kehinaan, siksaan, ya hukuman. Apabila dia renungkan itu, bertambahlah jauh dia, bertambahlah takut dia. Kuatlah dia untuk menghalangi, mencegah, merintangi dirinya dari berbuat durhaka dosa kepada Allah. Kalau dia merenungkan kebaikan Allah pula, itu yang berupa apa di antaranya? Allah tutup dosa-dosa kita. Allah tidak siksa. Bahkan Allah mengajak kepada taubat. Itu ya. Sebaliknya, apabila dia memperhatikan betapa tegasnya Allah Ta'ala, kaifa tarad? Kemana pula dia mau meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan Allah. Memikirkan, merenungkan itu menambah-nambah malu kepada Allah Ta'ala. Maka merenungkan yang 5 ini, itulah maka siapapun yang merenungkan 5 ini, berarti dia termasuk orang yang dibilang Nabi. Merenung sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Jangan kalian renung-renung selain itu. Wala yatafakar, hendaklah dia tidak merenung selain itu. Karena merenungkan selain yang 5 yang telah disebutkan ini akan menimbulkan was-was, ragu, bimbang, cemas saja. Tak baik itu, ya. Seterusnya kata sebahagian orang-orang bijak. Jangan pikirkan yang 5 nih. Satu, jangan pikirkan kok miskin, kok susah lah. Itu menimbulkan kecemasan, kedukaan. Akibatnya kau nanti tamak kepada harta. Yang kedua, jangan pikirkan orang yang menyakiti, merugikan engkau. Jangan. Nanti hati kau keras, banyak nanti kau dendam. Si marah, ya dumu kau suka. Si marah aja kau nanti. Tahu usah renung-renungkan. Apalagi yang ketiga, jangan kau renung-renungkan, akan lama aku hidup ini. Jangan. Nanti kau asyik ngumpul-ngumpul harta aja. Kau sia-siakan umur. Kau tunda-tunda berbuat baik. Nggak usah. Jadi, nggak usah pikir-pikir miskin. Apa yang bisa dibuat-buat? Apa lagi? Kan, kalau misalnya ada kekeliruan kita yang lalu, jangan buat lagi sekarang. Orang yang merugikan kita, tak perlu pikir-pikir. Dia sendiri tak memikirkan diri dia merugikan kita. Kenapa kita pikirkan dia? Bisa hindar. Kalau misalkan masuk ke ranah hukum, mau tuntut, mau tidak. Ya. Kalau nggak gitu nanti asyik marah, asyik murka aja kita dendam saja kesumat sama dia. Yang ketiga pun begitu. Disebutkan pokok pangkal orang bisa warak.
Wara ini artinya adalah menjaga diri dari hal-hal yang merugikan kita. Nah, itu disebutkan. Apa pokok pangkal orang bisa wara? Ya. Apa pokok pangkalnya? Ini disebutkan di dalam pelajaran kita ini. Itu apa itu? Yaitu seorang menjanjikan kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak mau renung-renung sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk dia. Maka setiap kali hatinya pergi menuju ingin hendak merenungkan hal-hal yang tak bermanfaat, ala jauh. Segera dia hadapi untuk diarahkan kembali merenung memikirkan hal-hal yang bermanfaat. Yang 5 disebutkan di atas tadi itu. Ini berat. Wah, syadul jihad afdalu. Ini memang usaha yang berat, tapi inilah yang paling utamanya. Dan ini memang sangat menyibukkan orang itu. Karena setiap masa ada saja yang menggiring dia untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka bila serius orang untuk memikirkan yang bermanfaat, dia akan memberikan kebaikan. Tapi apabila tidak dia lakukan itu di luar sholat, maka nyarislah dia tidak dapat menguasai jiwanya nanti di dalam sholat. Maka kalau di luar sholat dia sudah biasa merenungkan hal-hal yang tidak bermanfaat tadi. Di antaranya kenapa miskin, kenapa si fulan menyakiti aku, maunya lamalah hidup di dunia. Kalau itu saja, maka nanti waktu sholat tak mampu lagi dia menguasai dirinya untuk hal-hal yang bermanfaat, yang tak bermanfaat itu pun masuk. Ya. Nah, sebahagian orang bijak mengatakan kesempurnaan ibadah itu ada di dalam jujurnya niat. Sempurna bagus perbuatan. Kesempurnaan bagusnya perbuatan orang itu ada dalam rendah hati. Dan kesempurnaan kedua ini, bagusnya niat, rendahnya hati itu dengan zuhud dalam hidup di dunia. Zuhud ini kemampuan hati untuk mandiri. Jadi dia tidak tergantung kepada harta, tidak tergantung kepada nama baik, tidak tergantung pada terkenal termasyhur, tidak. Dia yakin diri dia terhadap kebaikan itu Allah Ta'ala yang menyelamatkan dia. Itu zuhud. Zuhud itu ya cuma selalu saya sampaikan, penampilan zahirnya orang zuhud itu adalah sederhana. Kenapa? Dia mampu untuk tidak terikat kepada atribut-atribut yang ada pada dirinya, kecuali kepada Allah. Jadi orang yang jujur niatnya, orang yang rendah hati, itu bisa disempurnakan kalau dia zuhud. Sementara kesempurnaan zuhud ini dengan prihatin terhadap keselamatan di akhirat, karena di sana puncaknya. Sedangkan kesempurnaan keprihatinan terhadap akhirat itu melazimkan orang itu, otomatis orang itu senantiasa, lazim itu senantiasa mengingat mati dengan sepenuh jiwanya. Dan banyak dia merenungkan dosa dan kesalahannya, sehingga itu mendorong dia untuk melakukan perbaikan-perbaikan bagi dirinya. Perbaikan itu dalam kebaikan kelakuan, kebaikan pekerjaan, kebaikan seterusnya dalam hidup ini. Ya, disebutkan akhlak perilaku, attitude wali-wali abdal. Wali abdal ini dijelaskan dalam agama adalah kekasih-kekasih Allah berjumlah 7 orang, yang satu meninggal Allah angkat yang lain. Yaitu kelakuan mereka ada 7. Ada 10. Satu, lapang dada. Kedua, dermawan pada hartanya. Ketiga, jujur. Keempat, rendah hati. Kelima, sabar. Tepat bersikap menghadapi kesulitan. 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Keenam, nangis di kesendirian. Suka nasihati orang lain. 7. Kasih kepada orang beriman. 8. Merenungkan diri bahwa dia akan binasa dan mengambil pelajaran dari segala sesuatu. Nggak ada yang terlewat, mereka mengambil pelajaran terus. Itu ya. Kata Mahmud Asyami, orang yang mau tidur pantaslah dia merenungkan apa yang telah dia lakukan pada hari itu. Jika dapat baik, puji Allah Ta'ala. Jika ternyata lakukan dosa, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Segera balik kepada Allah. Jika tidak dia lakukan, maka dia persis seperti seorang pedagang yang mengeluarkan hartanya, tapi tidak dikalkulasinya, tidak dihitung-hitungnya. Akhirnya dia mengalami kerugian, tapi dia tak sadar. Ya. Seterusnya kata sebagian ulama, hikmah itu kemampuan memahami di seberang peristiwa, di sebalik peristiwa. Ada peristiwa. Apa yang ada di sebalik peristiwa itu? Itu disebut hikmah. Kemampuan hikmah itu tahiju min arba'ati asya, bangkit berasal dari 4 perkara. Satu, tubuh yang tidak menyibukkan diri dengan kehidupan dunia. Perut
yang tidak memakan makanan dunia, tangan yang kosong dari mata benda dunia, dan merenungkan apa akibat hidup di dunia. Nah, apa maksudnya tubuh yang kosong dari kesibukan dunia? Seluruh kesibukan yang dilakukan oleh tubuhnya bernilai akhirat. Menolong orang, membersihkan selokan, membantu orang. Ah, itu semua dia lakukan demi akhirat. Itu maksudnya, ya, tubuh kosong dari dunia. Jangan salah paham pula, nanti perutnya kosong dari makanan dunia. Jadi apa? Di akhirat nggak ada lagi makan. Di padang mahsyar lain di surga. Nah, surga lain hal ya. Maksudnya makan yang halal-halal. Kosongkan tangan dari mata benda dunia. Maksudnya nggak usah punya apa-apa. Bagaimana kalau agama perlu harta? Bagaimana kalau kemanusiaan memerlukan pengorbanan, donasi, sikap filantropi daripada kita, altruistik kita dengan harta. Kalau kita tak punya, maksudnya punyailah benda-benda dunia ini, tapi jangan lain kecuali dia bernilai akhirat. Ya. Kemudian renungkan akibat perbuatannya, karena dia tak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Dia tak tahu apakah perbuatan diterima Allah atau tidak, karena Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka pastikan sebelum berbuat bahwa kita ingin berbuat yang baik-baik saja. Kata Syablis As-Samarkandi, aku dengar dari sekelompok ulama, mereka mengatakan hadis ini marfu sampai kepada Rasulullah. Melalui Khalid bin Ma'dan dia mengatakan, aku bertanya kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, ceritakanlah hadis yang pernah kau dengar dari Rasulullah. Kemudian kau hafal, kau ingat setiap hari. Min riqqati ma haddatsaka bihi. Hadis itu bisa melembutkan hati. Yang kau dengar dari Rasulullah. Apa itu? Muaz pun nangis. Muaz pun nangis. Memang nanti menurut ulama hadis ini sampai akhir ini panjang. Hadis ini dhaif ya. Muaz pun nangis. Hatta qultu innahu sampai aku bilang nggak mau diam-diam dia, si nangis saja. Tapi belakang diam juga dia. Aku bilang lagi. Semua kemudian Muaz menjawab gini. Fadaka abi wa ummi Rasulullah. Ya Rasulullah, berkatlah untukmu. Kutubuslah diriku untuk melalui dengan ayah dan ibuku. Ini ucapan orang Arab menunjukkan kehormatan. Ceritakanlah sama ke Rasulullah. Waktu aku sedang dibonceng Rasulullah, bersama Rasulullah, dibonceng bersama Rasulullah, bukan bonceng kendaraan seperti modern, ya, menunggang hewan lah, entah unta kah, entah apalah, entah kuda kah, di sini tak diterangkan. Jadi Mas Menjabal di belakang. Tiba-tiba Rasulullah mendongak ke langit. Kata Rasulullah, segala puji bagi Allah yang menetapkan untuk makhluknya apa yang Allah sukai. Kemudian Rasulullah, ya Muaz, aku jawablah, labbaik ya Rasulullah, ya Sayyidal Mursalin. Kata Rasulullah lagi, Muaz, labbaik ya Rasulullah, Imam al-Khair. Pemimpin kebaikan, Nabi yang penuh kasih sayang. Aku mau sampaikan kepadamu sesuatu. Yang tak pernah disampaikan nabi sebelumnya. Ya, Nabi segala umat belum pernah sampaikan. Kalau kau hafal, beri manfaat untuk kau. Kalau kau dengar, tapi tak kau hafal, in qata'at hujjatuka indallah. Terputus alasan kau nanti di depan Allah kalau bersoal jawab. Kata Rasulullah, Allah Ta'ala ciptakan 7 malaikat sebelum ciptakan langit. Setiap langit dikawal satu malaikat. Setiap langit satu pula penjaganya. Maka malaikat hafazah menulis perbuatan manusia dari pagi sampai petang. Kemudian dibawa naik ke langit. Perbuatan pura itu terang. Ada cahaya seperti terangnya matahari. Sampailah ke langit dunia. Malaikat hafazah yuzakihi, memandang perbuatan itu baik, bersih. Dan memandangnya banyak. Kata malaikat, berhenti. Campakkan amal ibadah perbuatan orang ini kepada pelakunya. Bilang sama dia, Allah tidak ampunkan kau. Aku, penjaga langit pertama ini, menjaga setiap amal dari seseorang. Ku tengok orang itu, ribah tidak, suka gosipin orang tidak. Ternyata orang ini suka gosipin orang lain. Aku tak biarkan amal perbuatan dia, seluruh aktivitas dia, melewati aku kepada malaikat di langit kedua. Wah, hati-hati. Kemudian cerita berikutnya, setelah kalaulah orang tadi lepas dari ribah, kata Rasulullah, naiklah malaikat hafazah membawa perbuatan orang tadi. Bercahaya terang benderang sampai ke langit kedua. Kata malaikat, berhenti. Campakkan perbuatan ini kepada pelakunya. Bilang sama dia, Allah tidak ampunkan.
Kenapa? Karena motif orang ini berbuat itu untuk mendapatkan kesenangan hidup selama di dunia. Sedang aku diperintahkan Allah mengawal, memeriksa, mengontrol perbuatan-perbuatan yang motifnya tidak tulus. Aku tidak biarkan perbuatan itu melewati aku sampai kepada malaikat di langit ketiga. Teruslah begitu. Apabila lolos pula di langit kedua, beres, dibawa malaikat hafazah. Amal ibadah tadi mubtahijan bihi. Oh, bukan tanggung ya. Mubtahijan tu ibarat kata ramai pengiringan. Begitulah hebat ibadah tadi, hebat perbuatan tadi. Ada sedekah, ada sembahyang cukup banyak. Malaikat hafazah pun heran. Mereka sampai ke langit yang ketiga. Kata penjaga yang ke langit ketiga, campakkan perbuatan orang ini kepada pelakunya. Bilang sama dia, Allah ampunkan dia. Kenapa? Aku malaikat yang diperintahkan Allah untuk memeriksa perbuatan orang itu. Apakah pelakunya ada rasa sombong atau tidak? Karena orang yang berbuat dia sombong kepada manusia di dalam pergaulan-pergaulan hari-hari, maka Allah Ta'ala sungguh perintahkan aku agar aku tidak membiarkan ibadah dia, perbuatan dia, aktivitas dia yang dianya, pelakunya ada rasa sombong, tak dibolehkan oleh Allah aku membiarkannya lewat menuju langit keempat. Oh, kan? Sekarang andai kata sudah lewatlah semua beres, ghibah tak ada, motif dunia tak ada, sombong tak ada, sampai di langit keempat, malaikat membawanya. Ibadah, perbuatan, aktivitas tadi terang benderang seperti bintang, gemintang, penuh tasbih dan puasa. Sampailah ke langit keempat. Kata malaikat yang di langit keempat, penjaganya, bawab tadi, penjaga tadi, campakkan ke muka orang ini. Allah bilang sama dia, Allah ampunkan. Kenapa? Aku diperintahkan Allah menjaga, memeriksa perbuatan seseorang itu. Apakah di dalamnya ada unsur bangga diri atau tidak. Ternyata pelakunya ini bangga diri. Allah Ta'ala memerintahkan aku, jangan biarkan perbuatan yang di dalamnya perbuatan itu ada bangga diri. Tak dibolehkan lewat untuk sampai ke langit yang ke-5. Pukulkan wajahnya. 3 hari orang itu dimurkai oleh Allah Ta'ala. Apabila lewat langit yang ke-4, ini langit ke-5 lah, dibawa. Amal tadi bersama malaikat, ibarat diiring seperti pengantin. Ibarat seperti pengantin dibawa kepada keluarganya. Lewatlah langit ke-5. Ya. Ini langit ke-5. Bawalah. Ada jihad perang, ada solat, bahkan ada solat di antara 2 solat. Kata malaikat berhenti. Campakkan amal ibadah ini. Biar tanggungkan di tengkuk orang tadi. Kenapa? Dia dengki. Dia dengki kepada orang yang belajar dan mengamalkan, melaksanakan, mempraktikkan ilmunya karena Allah. Jadi dia ini menengok orang lain tadi belajar, kemudian orang lain tadi melaksanakan ilmu yang dia pelajari, dia dengki sama orang itu. Ya, bahkan bukan itu, yaqau fihim. Dia dengki dan dijahatinya pula lagi. Tanggungkan di tengkuk orang ini, letakkan di tengkuk dia, biar dia terasakan berat perbuatan. Tak boleh. Bahkan perbuatannya itu sendiri pun membenci dia. Wa ya'anuhu amaluhu madamahu fil hayat. Dalam hidup perbuatan itu sendiri membenci dia. Kalau lewat langit ke-5 pula beres macam mana? Di langit yang ke-6 bawalah perbuatan tadi. Oleh malaikat hafazah dibawa perbuatan tadi. Wuduknya sempurna, solat malam, macam-macam lah ya. Sampailah langit ke-6. Kata malaikat langit ke-6, campakkan. Berhenti kau, campakkan perbuatan. Kenapa? Aku malaikat Allah yang tugaskan memeriksa perbuatan-perbuatan yang pelakunya berjiwa kasih kepada orang lain. Ternyata orang yang melakukan perbuatan yang kau bawa ini, walaupun lewat kau sudah 1, 2, 3, 4, 5, di langit ke-6 dia tak lewat. Kenapa? Orang ini tidak berjiwa kasih kepada orang lain. Apabila orang lain berbuat dosa atau mengalami kesulitan, syamita bihi. Dia biasa saja, selalu malah gembira, ria, tenang-tenang saja. Tak ada rasa simpati dia. Allah perintahkan aku, jangan biarkan perbuatan dia lewat ke berikutnya. Ya. Okay. Sekarang berikut pula dibawalah. Kalau lewat langit ke-6, masuk langit ke-7. Ternyata perbuatan itu bagus, baik. Di dalamnya ada kejujuran, ada keseriusan, ada warak. Terang benderang lah, seperti kilat. Sampailah ke langit ke-7. Kata malaikat langit ke-7 tak bisa, pukulkan. Campakkan ke dia. Kunci mati jiwa dia dengan perbuatan dia. Kenapa? Aku malaikat yang ditugaskan Allah untuk menjaga tabir ini.
Kujaga tabir ini dari setiap perbuatan yang bukan karena Allah Ta'ala. Karena orang ini berbuat ini untuk rif'ah. Rif'ah itu tinggi, mulia, luhur, hebat di depan orang lain. Dihormati orang. Sehingga wazikran fil majalisi, dia menjadi buah bibir orang. Disebut-sebut orang setiap pertemuan. Dan menjadi buah bibir orang di kota-kota itu. Di tempat dia tinggal. Jadi motif dia untuk hebat, untuk tinggi, untuk dihargai orang, untuk jadi buah bibir orang. Bukan karena Allah. Aku diperintahkan Allah Ta'ala. Agar tidak membiarkan lewat ibadah dia ini, perbuatan dia ini, aktivitas ini kepada selain aku. Udah lewat 6 langit, ketujuh dia nyangkut. Bagaimana pula kalau lewat 7-7-nya? Lihat, malaikat hafazah membawa perbuatan seorang hamba itu ramai, hebat. Akhlaknya baik, orangnya diam, zikir kepada Allah Ta'ala. Bahkan malaikat yang di langit pun mengiringinya sampailah di bawah arasy. Mereka bersaksi kepada Allah Ta'ala. Bersaksi untuk dia kepada Allah Ta'ala. Fayashhaduna lahu li sahibil amal. Kata Allah Ta'ala bilang, kau kan malaikat hafazah yang menjaga perbuatan hambaku? Biar kau tahu, ana raqib, kau hafazah, aku raqib. Akulah pengawas yang mengawasi jiwa dia. Biar kalian tahu, dia melakukan itu bukan karena aku. Kalau menurut kalian kan beres-beres. Ada lagi yang paling dalam yang kalian tak nampak, aku tahu. Aku lihat, aku perhatikan. Ternyata dia berbuat bukan karena aku. Untuk dia murkaku. Mendengar ini, malaikat pun bilang, untuk dia murkamu dan murka kami Allah. Malaikat langit pun mengucapkan yang sama. Untuk dia murkamu ya Allah, murka seluruh malaikat langit dan bumi, termasuk murka kami. Muaz bin Jabal pun menangis. Setelah Rasulullah bilang begitu. Apa kata Muaz? Ma'amal ya Rasulullah. Apa yang kulakukan ya Rasulullah kalau begini? Lihat, perhatikan. Ini petunjuk Rasulullah. Iqtadi binabiyyika ya Mu'azu. Jelas Rasulullah. Teladanilah nabimu. Yakinlah kau, sekalipun perbuatan kau sikit. Teladani nabimu. Rasulullah SAW. Waqta' lisanaka an ikhwanika. Putuskan lidahmu dari gosipin, dari ngeburuin saudara. Ya. Jangan sempat nanti dosa, wal takun zunubuka alika wala tahmiluha ala ikhwanika. Jangan sempat nanti kau berat kali menanggung dosamu yang tidak kau tanggungkan itu kepada orang lain itu. Artinya kau sendiri menanggung sebab kau mulut katu ya Allah. Jangan. Dan jangan kau memandang dirimu bersih sudah dengan cara mencela orang lain, jangan. Jangan kau mengangkat dirimu dengan cara merendahkan orang lain. Jangan kau ria terhadap perbuatanmu. Apa maksud ria? Kau berbuat untuk mencari perhatian orang. Jangan tulus buat karena itu memang diperintahkan Allah Ta'ala. Sampai sini dulu akan datang gaji kita. Tanda-tanda kiamat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.